Selamat datang di channel Baharudin Bere, di mana channel yang membahas tentang pengetahuan dan keterampilan yang bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Baharudin Bere. Kali ini kita akan membahas tentang alat ukur multimeter. Ya, alat ukur multimeter. Pengertian daripada multimeter adalah alat ukur yang bisa dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan. Ada juga orang yang menyebut multimeter dengan sebutan apometer. Kenapa? Karena alat ukur ini bisa dipergunakan untuk mengukur ampere, ya, satuan dari arus listrik, volt, tegangan listrik, dan ohm. Itu adalah tahanan atau resistansi. Komponennya adalah resistor, maka disebut dengan apometer. Jadi ampere, volt, dan ohm. Ya, itu adalah alat ukur multimeter. Kenapa disebut dengan multimeter? Karena bisa mengukur berbagai jenis, baik tegangan, arus, tahanan, dan bisa juga dipakai untuk mengecek kabel apakah putus, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah bagian-bagian multimeter analog. Ya, ada kotak meter. Ini adalah kotak meternya. Ya, boxnya. Ada skala. Ini adalah skala. Ya. Ada jarum penunjuk meter. Jarumnya ini, ya, yang bisa dilihat untuk menunjuk seberapa besar apa yang kita ukur. Yang keempat adalah zero adjusting screw. Ini digunakan untuk mengatur dan mengembalikan jarum ini ke nol. Jadi kalau misalnya dia sudah lewat, sudah sudah tidak terkalibrasi lagi, ya tidak normal, maka ya, zero adjusting screw ini bisa kita putar agar jarumnya ini bisa kembali ke titik nol. Yang kelima, ada namanya zero ohm adjusting knob. Ya, ini dipakai untuk mengkalibrasi apabila kita ingin mengukur. Jadi kita harus kalibrasi dulu. Ya, dikalibrasi sehingga bisa menunjukkan titik nol yang di sebelah sini. Ya. Ada lubang kutub. Ya, ada lubang kutub. Ini adalah lubang kutub positif dan ini adalah lubang kutub negatif. Ini dipergunakan untuk, ya, ini untuk memasukkan ini yang merah masuk di positif, yang hitam masuk di negatif. Ada saklar pemilih. Ya, saklar ini dipergunakan kalau misalnya kita mau mengukur apakah AC volt, apakah tahanan, apakah DC ampere, dan ada DC volt. Jadi ini yang akan selektornya ini yang bisa kita putar. Misalnya kita mau mengukur AC 250 volt. Ya, ini diputar sampai ke 250 volt. Kita mau mengukur tahanan, maka selektor ini atau saklar pemilih ini kita putar ke bawah untuk menuju ke ohm. Nah, apabila kita mau mengukur DC ampere, maka ini. Ya, DC ampere itu apa? Ya, adalah arus listrik. Ada DC volt. Ya, ini untuk mengukur arus DC, arus searah. Kalau AC volt ini dipakai untuk mengukur arus bolak-balik. Kalau untuk selektor, untuk ohm dipakai untuk mengukur tahanan atau resistansi atau resistor. Ya, ada tes LED-nya,
negatif dan ada tes LED positif. Ini adalah kabel yang kita pakai untuk mengukur. Lanjut. Ya, fungsi. Apa sih fungsi dari multimeter? Ya, yaitu mengukur tegangan DC. Itu dipergunakan untuk mengukur tegangan DC. Ya. Untuk mengukur tegangan AC. Bisa juga dipakai untuk mengukur tegangan AC. Ya. Untuk mengukur tegangan DC, apa sih itu tegangan DC dan bagaimana caranya kita mengukur tegangan DC? Kita lihat. Ya. Nah, ini caranya mengukur tegangan DC. Voltek, DC voltek, yaitu arus searah. Ya, yang pertama atur posisi saklar selektor ke DC seperti tadi yang saya maksud. Ya, pilih saklar dengan perkiraan tegangan yang akan diukur jika mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt. Kenapa kita harus memutar selektor yang lebih tinggi daripada perkiraan yang kita ukur? Untuk menjaga agar alat kita, apometer kita itu bertahan lama. Ya, tidak, ya biasanya terbakar kalau kita tidak hati-hati. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Nah, kenapa? Kalau terbalik maka jarum tidak akan menuju ke sebelah kanan, malah dia akan berbalik ke kiri kalau dia terbalik. Ya, setelah itu baca hasil pengukuran multimeter. Jadi disitulah kita cara untuk mengukur tegangan DC atau DC pole. Ya, jangan lupa selektornya tadi. Ya, jangan lupa selektornya tadi yang ini. Ya, kita lihat kembali di belakang. Nah, jangan lupa selektor ini. Tadi untuk mengukur DC, kita akan putar selektor pemilih ini ke DC. Ya, itu supaya jangan coba-coba mengukur DC, mengukur AC apabila selektor ini berada di DC. Ya, innalillahi. Apometernya kalian. Ya, itu untuk tegangan DC. Ini namanya probe. Probe positif dan probe negatif. Ya. Lanjut. Tadi fungsi mengukur tegangan DC. Mengukur tegangan AC. Ya, ini fungsinya untuk mengukur tegangan AC. Ya. Tegangan AC itu adalah tegangan bolak-balik. Di mana biasa kita dapatkan tegangan AC? Itu pada perumahan. Misalnya tegangan yang ada pada rumah kalian itu adalah tegangan AC. Ya, AC voltek. Ya, alternating current. Nah, sama tadi, sama cara mengukur DC. Atur posisi saklar ke AC pole. Ya, pilih skala sesuai dengan perkiraan. Misalnya di rumah kita itu ada tegangan 220 volt. Maka selektornya itu harus kita putar di atas 220 volt supaya apometer kita itu tidak terbakar. Ya, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Nah, ini perbedaan daripada tegangan AC dengan tegangan DC. Kalau tegangan DC tadi yang merah itu kita tempelkan di kutub positif, yang hitam kita tempelkan di kutub negatif. Tapi kalau AC ya tidak masalah, biar terbalik, tidak ada masalah. Karena dia arus bolak-balik. Itu bisa, yang pastinya yang kita perhatikan adalah probenya. Ya, baca hasil pengukuran.
Oke, itu tegangan DC. Ya, kita kembali lagi yang tadi. Nah, jadi apabila kita mau mengukur tegangan DC, maka selektor pemilih ini kita tempatkan di sini. Kita mau mengukur tegangan AC, maka selektor ini kita tempatkan di sini. Jangan coba-coba mengukur AC, selektor kita tempatkan di sini. Dan jangan juga mau mengukur DC, selektor tempatkan di sini. Yakin dan percaya tidak akan terbaca. Nah, kalau ini untuk resistansi, misalnya mau mengetes komponen resistor. Ya. Fungsi yang ketiga adalah mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Nah, itulah yang disebut dengan resistansi. Ya. Satuannya apa? Ya, satuannya adalah ohm. Ya. Caranya bagaimana? Atur posisi saklar selektor ke ohm. Nah, tadi saya yang paling bawah sini. Pilih saklar sesuai, biasanya diawali dengan kali 1. Ya, kali. Ya. Berarti harus dikali untuk ampermeter analog. Hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas. Jadi untuk kaki resistor ini boleh saja terbalik, tidak ada masalah. Ya, terserah kakinya ditempelkan di yang merah atau hitam. Nah, terserah. Ya, baca pengukuran display. Nah, jadi untuk mengukur resistor ini caranya, kalau misalnya kita sudah menempelkan dua-dua probe ini ke kaki masing-masing kaki resistor, maka untuk analog apabila jarum bergerak, maka ya resistornya dikatakan baik, masih bagus. Tapi kalau jarum diam, maka dia akan short atau rusak. Oke, untuk mengukur resistor. Ya, mengukur hambatan. Ya, bisa untuk melihat berapa hambatan daripada resistor itu dengan menggunakan multimeter. Ya, bisa juga dengan menggunakan gelang-gelang warnanya. Hijau, meji, kuhi, biuap. Nah, itu singkatan dari saya. Hijau, meji, kuhi, biuap. Oke, nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya masalah komponen-komponen. Cara menghitung-hitung komponen. Lanjut, fungsi yang keempat, yaitu mengecek hubungan singkat. Ini mengecek hubungan singkat ini maksudnya untuk mengecek apakah kabel itu putus atau tidak. Ya, begini caranya. Tempatkan probe 1 di ujung yang 1 dan probe 1 di ujung yang 1. Lihat apakah ampermeter bergerak atau tidak. Kalau dia bergerak, maka kabelnya tersambung. Tapi kalau dia tidak bergerak, maka kabelnya putus. Ya, begitu. Kalau mengukur kabel. Jadi satu ujung untuk probe hitam dan satu ujung untuk probe merah. Bagaimana kalau misalnya kabelnya panjang? Apabila kabelnya panjang, ujung yang di seberang sana itu disatukan, maka ya kita akan mengukur ujung yang sebelah sini. Jadi satu untuk, misalnya kan di dalam kabel itu ada 2 urat atau ada 2 jalur. Yang 2 jalur itu kita satukan ujungnya, bisa enggak diperbesar? Ya, bisa. Ini bisa enggak diperbesar? Betul. Ini adalah misalnya ini kabel. Jadi kalau misalnya kalau kabel pendek gampang saja, satu ujung untuk probe 1, satu ujung untuk probe hitam. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau kabelnya panjang? Gampang. Ini ujung kedua ini disatukan, kita mengukur di sini. Yang satu ini kita pindahkan ke kabel yang satu. Yang
hitam ini kita di kabel yang satu. Misalnya kabel ini biru dengan hitam, ya itu disatukan. Nah, baru kita ukur yang di sini. Jadi satu probe untuk biru, satu probe untuk hitam. Itu begitu caranya. Bagaimana caranya mengetahui apakah korslet atau tidak? Nah, yang satu probe hitam tempatkan di kabel hitam, yang probe yang satu yang merah kita tempatkan di biru. Kalau dia bergerak berarti kabel ini korslet. Nah begitu kalau mau mencari korslet. Tapi kalau mau mencari terkoneksi atau tidak, maka ya ujung per ujung, ujung per ujung. Kalau dia bergerak maka dia akan dikatakan baik. Tapi kalau tidak bergerak maka dikatakan putus. Oke, lanjut. Mengecek transistor. Ini untuk mengecek transistor, untuk melihat apakah transistor ini NPN atau PNP. Ya, untuk pembahasannya nanti, maka untuk video selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur atau menentukan mana kaki basis, mana kaki emitor, dan mana kaki kolektor dengan menggunakan ampometer. Nah, nanti karena panjang penjelasannya. Nah, nanti kita juga video selanjutnya kita akan bagaimana cara menentukan komponen atau gulungan, apakah gulungan ini bagus atau gulungan rusak. Nah, pada video ini kita hanya membahas dulu fungsi-fungsi daripada multimeter. Oke, lanjut. Mengecek dioda dan LED dan dioda Zener. Nah, ini adalah gambarnya cara mengecek dioda. Ya, anoda, dan katoda. Ya, misalnya caranya. Kita perhatikan dulu dioda. Karena di dioda itu komponen dioda ada gelang warna putih. Itu menandakan bahwa itu adalah kaki katoda, betul. Kalau yang di belakang kaki anoda. Jadi cara mengukur, ya, yang probe merah kita tempatkan di yang ada gelang warna hitam, yang probe hitam kita tempatkan di yang tidak ada gelang warna, itu negatif, dan ini adalah positif, anoda dan katoda. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan bahwa dioda itu masih bagus. Setelah itu kita balik. Ya, kalau yang merah kita berikan di anoda, yang hitam kita berikan di katoda, maka jarum tidak bergerak sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya bergerak, berarti diodanya short, diodanya rusak. Oke? Ya. Untuk pembahasan selanjutnya yang lebih mendetail, ya tunggu video selanjutnya. Ya, jadi untuk menunggu video, untuk menunggu materi selanjutnya, ya share dong, subscribe dong, dan like dong, biar ada pemberitahuan bahwa video berikutnya sudah terupload. Ya, oke. Kok promosi? Lanjut. Mengecek kapasitor. Nah, yang mana namanya kapasitor? Nah, ini namanya kapasitor. Nah, atau rata-rata orang mengatakan ELCO, elektronik kapasitor. Ya, caranya mengukur bagaimana? Nah, di dalam kapasitor ini ada tanda negatif. Ya, di kapasitor ini, di ELCO ini. Maka kita tempatkan, ini masih probenya ini ya, dari tadi ini probenya kita harus tempatkan di ohm tadi. Jangan tempatkan di tegangan AC atau DC atau DC ampere. Masih di sebelah sini. Untuk mengetahui kapasitor itu bagus atau tidak, maka kaki negatif kita tempelkan di probe hitam, kaki positif kita tempelkan di merah, maka jarum akan bergerak ke kanan.
Dan akan kembali pelan-pelan menuju ke 0. Berarti kapasitor itu masih bagus. Tapi kalau dia bergerak ke kanan berarti tidak kembali-kembali, berarti itu short. Ataukah tidak bergerak sama sekali, berarti ya kapasitornya sudah short atau rusak. Oke. Itu fungsi daripada multimeter. Ya. Ada juga kemampuan pengukuran multimeter. Bisa mengukur voltage atau tegangan AC dan tegangan DC yang satuannya volt. Jadi tegangan itu satuan volt. Ya, voltase atau disingkat dengan volt. AC yang mana namanya AC? Tegangan AC ini adalah arus bolak-balik. Ya. Setelah DC, itu adalah arus searah. Yang mana namanya arus DC? Yaitu baterai, aki, dan semacamnya. Yang mana namanya AC? Yaitu tegangan listrik PLN. Itu namanya AC. Jadi dua-duanya jangan coba-coba dipegang. Kecuali kalau sudah punya ilmu kanuragan, boleh. Silakan tes-tes saja. Yang kedua, kemampuan pengukuran multimeter adalah karen, atau arus listrik. Satuannya apa? Yaitu ampere. Ya, arus listrik satuannya adalah ampere. Ya. Selanjutnya kemampuan pengukurannya resistansi atau hambatan atau resistor. Ya, satuan pengukurannya adalah ohm. Ohm, bukan tante. Ohm, bukan juga ohm. Ya, ohm. Bukan tante ya, bukan juga ohm. Ada hanya di situ ohm. Ohm. Selanjutnya kapasitansi atau kapasitor. Apa satuan daripada kapasitor? Yaitu farad. Ya, farad. Bukan karat. Kalau karat itu ya satuan berat emas. Farad. Ya, jadi satuan daripada kapasitor tadi itu adalah farad. Ada frekuensi. Satuannya adalah apa itu? Hertz. Begini, hertz. Hertz. Ya, berapa hertz? Ya. Ada induktansi atau lilitan atau gulungan. Satuan pengukurannya adalah Henry. Henry. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat. Untuk membahasnya nanti itu ada pada elektronika dasar dan listrik dasar. Ini bisa biasa juga di waktu dulu waktu masih SMP itu ada pada fisika. Satuan-satuan seperti ini biasanya kita dapatkan di fisika. Ya, jadi voltage adalah volt, arus listrik adalah ampere, hambatan adalah ohm, kapasitansi adalah farad, frekuensi adalah hertz, dan induktansi adalah Henry. Ya, begitu. Itu adalah satuan-satuan sistem internasional. Harus dihafal itu. Ya. Yang sampai AC, DC dia dibilang ampere. Wah, sudah salah itu. Oke, lanjut. Lanjut. Ternyata sudah muncul. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih. Video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Ini adalah pembahasan masalah multimeter. Ya, kita simpulkan bahwa multimeter itu adalah sebuah alat ukur yang biasa dipakai untuk mengukur tegangan, baik tegangan AC maupun tegangan DC yang satuannya volt. Biasa dipakai untuk mengukur resistansi, ya, atau resistor, satuannya apa? Ohm. Biasa dipakai juga untuk mengukur kapasitor, satuannya adalah farad. Biasa dipakai mengukur arus listrik, satuannya ampere. Sudah tadi ya. Dan dipakai untuk mengukur induktansi dan apalagi yang satu tadi.
induktasi, dan lilitan. Ya. Oke, demikian perjumpaan kita. Kalau bermanfaat, silakan like dan share kepada teman-teman agar apa yang Anda pelajari kali ini bisa juga diketahui oleh teman. Dan jangan lupa di subscribe channel Baharudin Bere agar semua video-video yang saya upload bisa kalian dapatkan. Dan kalau tidak bermanfaat, ya terserah mau bagaimana kalau tidak bermanfaat. Ya. Oke, sekian perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pendidikan Indonesia.